Biografi Raden Patah, Raja pertama Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabar sebagai Adipati Kadipaten Bintara Demak. Ketenaran Kesultanan Demak didapat dari Wali Sanga, 9 orang ulama besar, pendakwah Islam paling awal di Pulau Jawa. Karena bantuan dari daerah-daerah lain, Raden Patah memutuskan hubungan dengan Majapahit yang saat itu berada dalam kondisi yang lemah. Keputusan tersebut semakin memperkuat bahwa Demak berdiri secara mandiri dan Raden Patah mengambil gelar Sultan Shah Alam Akbar. Raden Patah merupakan penguasa kerajaan Islam yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Ibu Raden Patah merupakan orang Tionghoa, seorang putri dari dinasti Ming bernama Syul Banci. Raden Patah lahir di Palembang tahun 1455. Raden Patah merupakan putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya V di Majapahit, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri tersebut cantik dan pintar sehingga mendapat perhatian khusus di hati Raja Brawijaya V. Namun, kehadiran putri tersebut mengganggu Ratu Dwarawati Seng, permaisuri yang berasal dari Campa. Kecemburuan ini membuat Brawijaya V terpaksa menyingkirkan putri tersebut dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dikirim kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, Syul Bunci kemudian dinikahi oleh Arya Damar dan memiliki seorang anak bernama Raden Kusen. Secara tidak langsung menjadi adik dari Raden Patah. Raden Patah memiliki nama kecil Pangeran Jinbun. Pada masa mudanya, Raden Patah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang bangsawan dan politik. Selama 20 tahun hidup di Istana Adipati Palembang, Raden Patah memutuskan untuk kembali ke Majapahit bersama adiknya, Raden Kusen. Setibanya di Tuban, Raden Patah tinggal dan belajar di Ampel Denta bersama para saudagar Muslim. Di sana beliau juga mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina, Laksamana Changho. Selain itu, Raden Patah juga mendalami agama Islam bersama dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara. Di Bintara, Raden Patah mengubah hutan Bintara menjadi sebuah pesantren Gelagah Wangi. Seiring kemajuan pesantren dan agama Islam di sekitar Bintara, Raden Patah mengganti nama Gelagah Wangi menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Jawa para wali dalam penyebaran Islam sangat besar. Pada saat pemerintahan Raden Patah, dibangun Masjid Demak yang proses pembangunannya dibantu oleh para wali. Sebagai raja pertama kerajaan Demak, beliau menaklukkan kerajaan Majapahit dan memindahkan seluruh benda upacara dan pusaka kerajaan Majapahit ke Demak. Raden Patah berhasil memperluas dan mempertahankan kerajaan Majapahit. Hal tersebut dilihat dari satu, keberhasilan Raden Patah menaklukkan Girindrawardana yang merebut tahta Majapahit, hingga mengambil alih kekuasaan Majapahit. 2. Raden Patah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang telah menduduki Malaya dan ingin mengganggu Demak. Beliau mengutus putranya, Patu Unus, untuk memimpin perlawanan tersebut. Meski akhirnya gagal dalam bidang dakwah Islam dan perkembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Dalam bidang dakwah Islam dan perkembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Wafatnya, Raden Patah wafat pada tahun 1518 di Demak, Jawa Tengah. Posisinya kemudian diteruskan oleh anaknya, Pati Unus atau yang dikenal dengan Pangeran Sabranglor. Raden Patah diketahui memiliki 3 orang istri, yaitu Soleha dari Maloha, putri Sunan Ampel, Randu Singa, dan putri Dipati Jipang. Dari ketiga pernikahannya,
Raden Patah memiliki anak bernama Pati Unus, Raden Trenggono, Raden Kanduruan, Raden Kikin, dan